Uh, Baik, saya mulai. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pameran Pojok Diksar 30 UKM Fotografi Unhas. Sebagai informasi, acara ini merupakan acara tahunan yang juga merupakan rangkaian acara dalam penerimaan anggota baru UKM Fotografi Unhas. Nah, untuk pameran Pojok kali ini, kami mempersembahkan 138 karya dari 42 pameris dengan tema Pandemic Violence. Acara ini berlangsung sejak tanggal 27 September hingga 2 Oktober dan terdiri dari pameran foto, lomba foto on the spot, lomba foto mahasiswa nasional, serta bincang fotografi via Zoom meeting oleh 4 pemateri fotografer nasional dan lokal dengan materi-materi yang keren dan tentunya gratis dan free sertifikat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan cek di Instagram @ukmfotografiunhas dan @resolusi_30. Acara ini disponsori oleh Shirka Studio, IndiHome, Bayu, dan Wardah, dan didukung oleh Identitas Unhas, Koran Sindo, dan Radio IBS. Waktunya dapetin tambahan pemasukan dengan Sobat IndiHome. Sobat IndiHome adalah program reward untuk kamu yang sudah ataupun belum menjadi pelanggan IndiHome. Kamu akan memperoleh poin setiap berhasil mendapatkan calon pelanggan baru IndiHome dengan detail sebagai berikut. 10 poin setara dengan nilai Rp10.000. Semakin banyak poin yang kamu kumpulkan, semakin banyak uang yang kamu dapatkan. Caranya gampang. Kamu tinggal registrasi di sobat.indihome.co.id, pilih menu Daftar, lengkapi data yang dibutuhkan, kemudian klik Register. Lakukan verifikasi akun dengan memasukkan OTP yang dikirimkan melalui email dan SMS. Setelah berhasil, kamu bisa langsung sign in dan memilih menu link referral yang bisa kamu bagikan di seluruh sosial mediamu. Mudah kan? Ayo join menjadi Sobat IndiHome sekarang juga. Wujudkan bersama IndiHome. Nikmatnya jadi anak Bayu. Bebas tentuin gigabyte dan masa berlaku semaunya. Bisa tambah topping yang ramah di kantong pula. Bisa pakai tanggal jadian buat bikin nomor HP loh. Pesan dan bayar semua cuma butuh jempol, HP, dan tentunya uangnya dong. Mau SIM card Bayu? Bisa diantar sampai pagar kok. Atau mau diambil sambil jajan di Indomaret? Boleh. Eits, tenang. Baru gabung udah dapet cuan. Pas udah gabung, ada hadiah kuota anniversary juga loh. Pokoknya bebas. Baru tahu kan nikmatnya jadi anak Bayu? Nih, kita tambahin lagi kenikmatannya. Scan QR code-nya sekarang dan dapetin tambahan 2 GB kuota data. So, tunggu apa lagi? Yuk, pakai Bayu. Nah, dari tadi adalah sponsor dari Bayu dan IndiHome. Nah, salah satu rangkaian acara pameran Pojok kali ini adalah bincang fotografi yang dengan tema jurnalistik oleh Mas Agus Susanto yang akan dipandu langsung oleh Kanda Adwit Pramono dari Antara Foto selaku moderator. Kepada Kanda, saya persilakan kepada Kanda Adwit untuk menjadi moderator pada malam hari ini. Oke, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman semua. Sebuah kehormatan bisa memandu kegiatan dari teman-teman di UKM Fotografi Unhas. Kali ini saya ucapkan selamat berpameran, pameran rutin tahunannya. Kali ini kita bincang fotografi bersama Mas Agus Susanto. Mas Agus ini pewarta foto senior.
secara tidak langsung saya banyak belajar dari beliau. Kalau mau dibahas, kita bahas profilnya Mas Agus. Mas Agus lulus di Universitas 11 Maret Solo tahun 98, gabung Des Foto Kompas tahun 2000. Lalu tahun 2000 saya masih SMA itu, Pak. Masih SMA udah motret. Bang Agus sudah motret, terus jadi wakil redaktur Kompas 2013 sampai 19, 2020 hingga kini jadi pewarta foto Kompas. Mas Agus ini udah sangat berpengalaman, terutama untuk liputan-liputan di beberapa daerah konflik yang memang untuk media-media nasional itu sempat memang udah berkali-kali jadi sorotan, kayak di konflik Aceh, Poso, tsunami Aceh tahun 2004 ya Bang ya? Ya. Padang, gempa Mamuju belum lama ini, pengungsi konflik Suriah, perbatasan Jordania tahun 2017, Tokyo Motor Show 2019, hingga ekspedisi rutin tiap tahun oleh harian Kompas. Beberapa penghargaan juga udah disabet oleh Mas Agus, Honorable Mention Great Annual Photo Contest 99, Majalah Populer Fotografi AS tahun 99, kategori foto jurnalistik, penghargaan khusus Adiwarta 2010. Nah ini foto yang 2010, Gayus nonton tenis Bali ini, saya masih baru jadi wartawan di sini udah. Mantap ini, observasi yang bagus sekali Mas Agus. Medali perak Elephant Asian Published Media 2012 kategori foto olahraga, juara 1 Maybank Photo Award kategori foto jurnalistik tahun 2013 di Malaysia. Puluhan kali menjuarai lomba foto tingkat nasional, menjuri lebih 30 foto nasional dan kurator beberapa buku dan pameran foto. Nah, kalau saya sendiri secara personal ketemu Mas Agus, kapan kita ketemu? 2016 ya, di Manado. Enggak, ketemu lagi di Jakarta. 2019 itu terakhir, Cipes kalau nggak salah ya, Jakarta. Nah, kali ini kita ngobrol sama Mas Agus, gimana kira-kira kita melihat fotografi itu dari perspektif jurnalistik. Fotografi itu kan kalau buat teman-teman di kampus, ada yang baru memulai mengenal fotografi. Fotografi itu genre banyak. Ada yang profesional, amatir, kalau dari segi pekerjaannya di profesional ada yang komersil, ada yang jurnalistik, ada yang dokumenter, ada yang memang sekarang jadi kayak pembuat konten untuk sosmed, itu macam-macam banget fotografi. Kali ini kita lebih spesifik membahas ke foto jurnalistik. Untuk Mas Agus sendiri, gimana kita melihat foto jurnalistik? Mungkin Mas Agus sendiri langsung paparkan apa itu foto jurnalistik. Monggo Mas Agus. Enggak Bang, enggak kedengaran. Sinyalnya kayaknya bermasalah. Suaranya enggak clear Bang. Kurang jelas Bang. Agak nge-lag. Kurang jelas. Halo. Halo? Ya, udah jelas ini Bang. Udah oke. Berpantul-pantul suara Taka. Sudah jelas.
Oke, clear. Sudah jelas ya? Ya, Bang. Yang tadi normal sih. Halo? Ya. Mantul ya? Iya, mantul. Masih mantul? Masih ya? Masih. Halo? Suaranya udah jelas, Bang. Cuman ada ekonya di belakang. Ya, agak echo. Mungkin posisi mic sama speakernya terlalu dekat, Bang. Udah tak mati kan? Halo? Masih mantul ya? Bentar. Masih mantul tadi. Masih mantul? Halo? Ya udah clear ini, Bang. Coba lagi. Halo? Balik lagi sih, agak kresek lagi. Satu ada yang aku gelek. Masih distorsi, Bang. Putus sih. Halo, Dit? Oke. Ya, Bang. Clear. Hah? Udah clear. Oke, mantap. Udah? Mantap. Ya, clear, Bang. Mungkin saya akan memulai sedikit dengan apa namanya. Saya share aja bentar. Bagus, dulu, kenapa hilang suaranya? Halo? Masuk, Kak? Aman. Iya, clear, Bang. Clear ya? Ya. Mungkin ini cuma perkenalan dikit aja, nanti kita akan banyak tanya jawab aja. Nih, kalau di ini jelas nggak ya? PDF-nya ini. Audio visualnya jelas, Bang. Clear. Dit, Iya, Bang. Kelihatan. Jelas. kelihatan nggak ya? Clear. Saya akan ngawalin dengan apa namanya?
materi sedikit, nanti terus tanya jawab, terus nanti kita akan ada slideshow foto-foto saya, nanti bisa tanya jawab lagi gitu. Ini mungkin basic banget ya. Kita akan sedikit berkenalan dengan foto jurnalistik. Foto jurnalistik itu apa sih? Foto jurnalistik itu adalah gambar dan kata ya. Jadi kata dalam jurnalistik adalah tag yang menyertai sebuah foto. Seringkali tanpa tag sebuah foto jurnalistik itu tidak berguna sama sekali. Ini mungkin contohnya ya. Jadi mungkin orang akan melihat foto ini biasa ya, tapi setelah kita baca captionnya itu ternyata adalah itu foto rekaman video seorang teroris yang menggunakan topeng di waktu itu diputar di rumah kediaman Yusuf Kalla. Jadi waktu itu memang saya sendiri ke situ karena habis diajak reporter, paling ya memang fotonya waktu itu memang paling pertemuan sama ulama gitu. Tapi di sela-sela itu ternyata ada pemutaran video ini ya. Jadi waktu itu fotonya juga jadi halaman 1 di Kompas. Nggak ada fotografer selain saya waktu itu, karena memang biasanya ya cuman ada acara buka puasa itu dianggap biasa, tapi setelah saya ke sana ternyata ada pemutaran video itu. Jadi waktu itu masih rame-ramenya soal teroris Nurdin M. Top itu. Ini sedikit lagi soal fotografi itu ini ya. Jadi fotografi jurnalistik itu ingatan kolektif dunia ya. Foto mengabadikan momen, kemudian menjadi simbol dan biasanya akan tertancap di benak kita, akan selalu teringat. Nah, ini saya mencontohkan misalnya ini foto tsunami Aceh, terus 10 tahun lagi kemudian saya mengulangi ke sana lagi, saya membuat foto juxtaposition itu, jadi foto lama dan foto baru saya gabungkan dalam satu frame gitu. Ini mungkin foto ini sedikit sejarah soal foto jurnalistik. Jadi dulu memang foto itu masih digambar ya waktu itu tahun 1842, terus setelah itu baru tahun 1880 ada foto di surat kabar tentang pengeboran minyak itu baru ada sejarahnya. Itu kalau di luar, kalau di ini terus percepatan pemakaian fotografi itu dulu ada majalah Life ya. Majalah Life itu kayak majalah foto bergambar gitu. Jadi memang lebih banyak gambarnya. Jadi teks itu ya sedikit-sedikit tapi waktu itu memang sudah mulai booming ya. Jadi dunia fotografi foto jurnalistik itu semakin berkembang. Ada majalah Life itu salah satu pelopornya adalah Wilson Hicks itu ya. Dia juga punya buku yang diterbitkan tahun 52 itu soal introduction of foto jurnalistik itu. Ini kalau di tanah air ada ada IPOS, sebelumnya ada Kasihan Cepas yang foto-fotonya soal waktu masih penjajahan Belanda itu. Terus ada IPOS pasti pada tahu kan soal karya Frans Mendur itu soal pembacaan teks proklamasi itu. Ini juga pasti teman-teman mungkin sudah dikasih materinya di kampus. Jadi ini juga basic juga motret biar kita punya pegangan ya waktu kita motret di lapangan itu apa aja sih. Jadi waktu kita motret itu sebisa mungkin kita punya beberapa angle, terus itu nanti akan membentuk sebuah cerita atau misalnya display tapi foto kita itu lengkap gitu loh. Jadi cuman nggak mungkin kalau dulu kita motret, mungkin kalau waktu saya koran dulu ya motret bener-bener momen puncaknya gitu. Tapi sekarang nggak bisa. Sekarang ya kalau kita motret
karena saya bekerja juga untuk Kompas ID, motret itu minimal ada 7 frame yang berbeda, itu kita rangkai menjadi galeri, atau misalnya punya lebih ceritanya kita bisa untuk foto cerita. Jadi memang kita sekarang dituntutnya ke situ ya, nggak cuma motret kalau dulu kan istilahnya ada one shot one kill gitu. Jadi ya sekarang ya nggak bisa, kita harus ngikutin perkembangan zaman juga, kita harus motret yang banyak yang bercerita gitu. Ini bisa lewat. Nah ini mungkin ya teman-teman, mungkin kan sekarang semakin banyak fotografer ya. Jadi ya kalau kita mau berbeda ya kita memang harus membuat foto yang lain daripada yang lain. Itu didapat kalau kita banyak pengalaman di lapangan, banyak ke lapangan, banyak tahu lokasi gitu. Misalnya kayak foto ini. Ini sebenarnya fotonya cuma simpel, anak-anak main di banjir di mana? Di Dukuh Atas. Ini dulu juga fotonya dijadiin poster waktu pameran di Antara Pasar Baru itu. Jadi foto banjir mungkin udah biasa gitu. Terus saya keliling-keliling Jakarta gitu. Oh iya ya, di dekat Dukuh Atas itu ada mural yang menggambarkan soal Jakarta itu. Nah, di situ banjir, anak-anak berenang, padahal ini nggak ada 30 cm ininya. Tapi udah kayak mewakili banjir di Jakarta itu terjadi tiap tahun gitu. Ini percepatan fotografi semakin semakin banyak diminati dan kompetisinya juga semakin seru. Itu ada World Prize Photo yang dari tahun 55 itu sudah ada beberapa fotonya yang juara ini. Terus apa sih yang menjadikan foto itu bercerita, atau misalnya kalau di WordPress juaranya gitu ya. Ini kan kalau foto ini salah satunya ini dia membekas di pikiran, cinta kasih dalam mempertahan dalam perang, membuka pintu kasih, perang berdampak buruk bagi kehidupan manusia, penggambaran emosi, universal insting untuk melindungi gitu. Jadi foto itu akan bercerita dengan sendirinya, lebih lagi kalau kita ngasih caption keterangan di situ ya, walaupun captionnya sangat pendek ya, tapi orang bisa tahu, oh ternyata ada kejadian kayak gitu. Jadi ini captionnya kan pendek banget ya, pria Irak memeluk dan menenangkan anak lakinya di sebuah tawanan perang di Irak. Fotonya dari Epi. Ini yaitu ini mungkin lanjutan lagi, cuman fungsi tag. Jadi kalau gambar itu segera mengirimkan pesan ya, tapi kata-kata yang membentuk dan memberikan fokus. Jadi kita juga harus, kalau foto jurnalistik itu kita juga harus dengan caption ya. Jadi orang nggak akan misinformasi apa sih yang akan disampaikan gitu. Ini juga basic standar setelah motret kita mau ngapain ya, kita mengedit foto-foto itu. Misalnya kita motret 100 frame ya, kita pilih yang bagus-bagus, misalnya kita cari 10 terbaik, terus kita menyusunnya menjadi sebuah galeri atau sebuah cerita gitu. Ini kategori WordPress mungkin bisa lewat. Ini mungkin nanti juga bisa ini alur kerja foto jurnalistik. Ini basic ya, bisa kita kita skip aja. Ya. Ya, Dit, itu dulu. Saya nanti bentar lagi saya share soal portfolio, habis nanti kita
teman-teman sekalian, tadi Mas Agus sudah menampilkan, sebenarnya itu pengantar fotografi dasar. Seperti yang tadi Mas Agus bilang kan, fotojurnalistik itu gabungan visual dan kata-kata. Nah, visual itu sendiri memberikan pesan itu langsung yang kita tangkap. Nah, sementara bagaimana caption itu lebih memfokuskan biar nggak ada bias. Nah, Mas, mungkin kalau kita bisa bahas, kayaknya yang seperti Mas Agus tadi bilang, semua orang sekarang udah bisa motret. Kecanggihan teknologi itu mau nggak mau memang udah membuat setiap orang itu bisa motret. Nah, kalau kita berbicara dengan fotojurnalistik itu nggak bisa terlepas dari aktualitas. Nah, bagaimana kita melihat, kalau menurut pendapatnya Mas Agus sendiri, gimana kita melihat perbedaan antara pewarta foto itu sendiri dengan citizen jurnalis? Karena masyarakat sekarang kan kalau kita lihat asal ada kejadian apa, pasti itu udah viral duluan. Fotografer baru mau mendekat, mengumpulkan informasi. Nah, yang membedakan antara fotojurnalis dan citizen jurnalis itu kira-kira apa? Oh ya. Jadi memang sekarang eranya citizen juga ya. Jadi memang mereka biasanya motret terus langsung share. Biasanya cuma ngasih tempat atau peristiwa minim ya. Itu tugas jurnalistik. Misalnya kita tahu, kita kejar, kita mencari foto yang lebih baik, atau misalnya itu belum terlalu lama, kita bisa pasti bisa mendapatkan foto yang lebih bagus, terus memberi makna itu dengan 5W1H itu akan menjadi lebih bagus ya, karena memang tulang punggung informasi kan di pewarta foto ya kalau untuk visual itu. Jadi ya itu tugas kita, karena kalau informasi dari netizen tadi salah, itu akan membuat hoak ya. Jadi ya orang yang nggak tahu terus menelan mentah-mentah informasi itu. Tapi kan kalau ada fotografer di situ, dia bisa memberikan makna, bisa memberikan keterangan yang lebih benar ya. Jadi orang yang melihat terus membaca akan benar-benar tahu, oh ini ada peristiwa ini, oh ini di mana, ini ada korbannya, ini siapa aja yang bisa oh dia wawancarain siapa gitu. Jadi kita inilah tanda kutip bisa meredam informasi salah ya dengan kehadiran kita gitu. Jadi sebenarnya dibandingkan profesi pewarta fotojurnalis di zaman dulu yang membawa sesuatu yang mungkin nggak dilihat banyak orang menjadi sesuatu yang viral, jadi booming. Sekarang mungkin fungsinya secara tidak langsung justru sebaliknya, justru meluruskan informasi kayak gitu kali ya. Iya. Jadi kita harus hadir di situ. Iya. Telat mungkin akan ada akan ada counternya ya. Mungkin ya tadi kan bisa aja nih satu orang terus dia disebar lagi, orang yang lain lagi dia ngasih informasi yang beda lagi, kan akan jatuhnya ke masyarakat dan pasti akan beda-beda ya. Tapi kalau biasanya sekarang ya warga yang tahu akan tetap oke, aku dapat informasi dari netizen ABC misalnya gitu. Dia akan tetap mengecek ke bisa ke website atau misalnya Kompas atau Detik atau Tribun atau pokoknya media-media yang ada ya. Jadi informasi ini aku dapatkan di media ini kok beda dengan yang dari netizen ya. Pasti dia akan punya pegangannya, dia akan cross check. Oh informasi yang benar, oh ternyata yang di media ABC ini hampir sama ini. Oh berarti yang netizen itu mungkin dia karena udah tangan keberapa akan berbeda lagi informasinya gitu. Jadi ya itu tugas wartawan itu meluruskan informasi yang ada di lapangan itu. Mas, kalau misalnya buat teman-teman ini kan masih belajar baru mengenal fotografi itu sendiri. Dari netizen jurnalis menjadi fotojurnalis itu kira-kira prosesnya kayak gimana? Bagaimana sih kita ketika hadir di suatu peristiwa, misalnya, oh rumah saya kebanjiran karena hujan semalam,
gimana caranya dari cuman bikin foto-foto viral dari HP, diupload mungkin di Instagram. Gimana sih proses berpikirnya sampai kita bisa membuat sebuah foto itu lebih bermakna, lebih bercerita kayak itu. Oh, ya. Jadi sebenarnya ya kalau kita sudah tahu dasar-dasar jurnalistiknya, yaitu sebenarnya sama aja seperti kita bertindak menjadi wartawan atau netizen ya. Jadi sebisa mungkin ya fakta yang di situ ya kita kedepankan ya, misalnya rumah saya banjir misalnya, bisa detail aja banjir di jalan ini misalnya berapa ketinggiannya berapa, misalnya air dari sungai mana yang meluap, terus misalnya ada korban jiwa enggak gitu. Jadi informasi itu kalau 5W1H-nya terpenuhi itu ya sebenarnya kayak kerja wartawan juga, dia sudah menyampaikan itu. Tapi kalau ya mengada-ngada menambahin, misalnya banjirnya 30 cm, dia bilang 1,5 meter, nah, kayak gitu-gitu kan sudah membohongi publik juga ya. Jadi sebisa mungkin kita menampilkan fakta di keterangan foto, atau misalnya dia bikin video dengan suaranya gitu. Jadi ya benar-benar menyampaikan fakta yang di lapangan gitu. Itu ya nanti dari situ teman-teman akan belajar biasa menghadapi peristiwa, terus bagaimana menyampaikan, nanti akan belajar dan pasti bisa menyampaikan dengan benar gitu. Kalau yang tadi Mas Agus kasih lihat itu kayak ada memang beberapa dari sejarah foto jurnalistik itu sendiri, ada beberapa foto yang memang sangat ikonik. Kalau yang tadi itu siapa yang anak-anak itu bapak meluk anaknya itu, terus kayak fotonya Kevin Carter. Nah itu gimana caranya kita bisa melatih mata untuk bisa memiliki kemampuan observasi yang baik untuk menentukan mana sih gambar yang kira-kira itu memiliki pesan yang kuat dan kira-kira itu luput dari perhatian orang. Kira-kira itu kayak gimana? Itu sebenarnya ini juga ya, jam terbang juga ya. Jadi selain terbang ya kita harus peka terhadap lingkungan sekitar kita. Terus belajar mengamati lingkungan. Terus tahu isu-isu seputar tempat kita gitu. Itu nanti belajarnya memang pelan-pelan ya, tapi lama-lama nanti pasti teman-teman yang terjun ke situ pasti nanti akan sudah kayak menjadi habit, terus sudah kayak refleks aja sebenarnya. Oh, ini fotonya cakep nih. Nah, dia akan misalnya ngambil kamera terus mengabadikan, kalau bisa memberi informasi lebih di situ gitu. Jadi itu memang pelan-pelan. Jadi nggak bisa kita itu fotonya gampang cuma kayak gitu, tapi mungkin dia akan ngomongnya gitu, tapi kalau dia melaksanakan mungkin juga berat juga ya. Tapi jadi sebenarnya itu kalau kita itu belajar sedikit itu lama-lama akan refleks sendiri ya. Jadi foto jurnalistik itu ya kayak gitu, banyak belajar, banyak mengamati keadaan, banyak observasi. Nanti lama-lama pasti teman-teman dari mahasiswa juga bisa. Saya juga dari mahasiswa ya belajarnya itu dulu masih dulu senang salon foto, senang foto yang indah-indah. Terus bergeser lagi, aku senangnya foto jurnalistik ya. Dari situ ditempa terus. Jadi kalau udah punya basic yang kuat, udah punya dasar yang kuat, nanti berkembangnya akan lebih mudah lagi gitu. Mas, kalau dari pengalaman saya sendiri awal belajar motret dari sejak masih SMP itu kan ya paling asal motret, terus awal-awal 2000 kan motret itu kayak barang wah juga. Terus kemungkinan awal-awal itu masih belajar foto-foto yang tadi Mas Agus bilang, model-model salon dan lain-lain. Nah, kalau saya memperhatikan modelannya teman-teman mahasiswa yang sekarang ini, ada yang saya ngelihat itu kayak
teman-teman itu mungkin agak terjebak dengan genre, ada genre ini, genre itu, genre ini. Nah, kalau buat Mas Agus sendiri itu untuk bisa memahami fotografi secara umum, lebih spesifik ke foto jurnalistik, itu kita harus memulai dari mana? Atau kita harus menguasai semua bidang fotografi dengan genrenya itu? Menurut Mas Agus kayak gimana? Hanya itu nanti akan waktu yang akan memilihnya. Jadi apa namanya? Kalau saya dulu kan kalau saya bekerja di koran itu kan sebenarnya general ya, jadi semuanya harus bisa ya. Jadi kalau ini saya mencontohkan, jadi apa namanya, kalau di koran tuh kita harus bisa motret olahraga, bisa motret politik, bisa motret feature metropolitan, bisa motret apa namanya, portret komunitas gitu. Jadi semuanya, hampir semuanya memang memang digembleng di situ ya. Terus biasanya setelah 2 tahun itu ada apa namanya, rolling ya. Jadi misalnya saya dulu 2 tahun di olahraga, 2 tahun di politik, 2 tahun misalnya di istana, atau 2 tahun lagi misalnya di ekonomi gitu. Kalau harian memang semuanya harus bisa ya. Tapi kalau teman-teman mahasiswa mungkin dicoba aja, karena kan apa namanya, kalau mengarah ke foto jurnalistik, kita harus tahu, kita harus mencobanya. Misalnya, oh aku kok kayak pengen ke foto olahraga ya, dicoba dulu. Oh ternyata aku sense-ku nggak di situ, aku di situ kurang peka misalnya gitu. Aku lebih jago di motret di panggung ya, atau motret di monitor itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita bisa mencobanya semua, itu akan menjadi kita akan tahu kelemahan kita dan akan tahu juga kelebihan kita. Oh, aku ternyata lebih jago kalau motret di monitor karena feelingku dapet, terus aku bisa apa namanya, dengan cepat belajar di situ gitu. Mungkin karena aku di olahraga, misalnya aku nggak senang olahraga, itu sangat berat karena kalau motret olahraga minimal kita tahu aturan, misalnya aturan sepak bola, aturan bulu tangkis, aturan tenis kayak gitu-gitu. Jadi kita memang harus belajar semuanya. Ya dari situ nanti pasti teman-teman akan punya kekasan sendiri ya. Oh, aku ternyata jagonya misalnya motret di apa namanya, motret budaya misalnya gitu, motret motret picture, atau aku pintar merangkai gambar menjadi satu cerita lah, itu akan terus berkembang ya gitu. Jadi memang harus kalau lebih bagusnya sih dicoba semua. Nanti kita akan tahu kelemahan kita, keunggulan kita di mana gitu. Kalau misalnya kita ngobrol soal wawasan, itu kan tadi saya simpulkan kayak ya sebanyak mungkin wawasannya kita terkait banyak hal itu akan berpengaruh dengan kemampuan kita memotret di tema-tema tertentu. Nah, kalau saya mau tanyakan, seberapa jauh sebenarnya pengaruh kita dalam memperkaya literasi visual, melihat foto-foto bagus, misalnya nonton film, memperhatikan angle-angle sinematik misalnya, atau membaca buku untuk lebih memperkaya kemampuan kita mengobservasi mungkin emosi ketika melihat sebuah peristiwa dan lain-lain. Itu sejauh mana sih sebenarnya berperan dalam foto jurnalistik, Mas? Baik, itu semuanya sangat berperan ya. Apa namanya, visual kita, yang membentuk kita itu ya dari itu. Jadi kalau kita semakin kaya visual, semakin kayak kita banyak menabung apa namanya, visualisasi itu. Jadi kayak kita punya banyak tabungan di otak kita ya. Jadi itu akan sangat memudahkan kalau kita misalnya memotret ya. Misalnya kita sering baca lihat komik, itu kan garis-garisnya, komposisinya kan itu menarik, atau misalnya kita lihat kartun lah, atau melihat film, atau melihat pameran, itu akan itu kan kayak kita nabung ya, ngisi ngecas mata kita ya. Oh, foto bagus tuh kayak gini nih. Nah, aku besok mau nyontoh walaupun nggak 100% sama ya, tapi itu akan memudahkan kita. Oh, ternyata
kalau motret sepertiga itu hasilnya keren ya. Misalnya kita akan melakukan itu. Jadi memang semuanya harus kita tabung pelan-pelan ya. Jadi visual mata kita juga akan terbentuk setelah kita punya banyak referensi ya. Jadi itu kalau di lapangan enak banget. Jadi kita akan cepat ya, akan refleks gitu loh, nggak lambat nanti. Jadi, oh ini foto bagus nih, ini aku harus ngambil nih. Oh ternyata aku harus geser kanan, geser kiri. Oh aku harus nunggu waktunya. Aku harus bergerak cepat misalnya mengganti tele-wide dengan lensa. Itu semuanya akan refleks ya. Itu nggak bisa dipelajari atau teorinya kayak gimana gitu ya. Itu lama-lama tiap orang pasti berbeda-beda. Tapi kalau kita banyak belajar di situ, dari pameran, dari buku, sekarang ada internet juga, ada Instagram, ada macam-macam, itu akan sangat cepat ya. Yang penting itu intinya kita mau turun ke lapangan atau bergerak memotret, terus misalnya teman-teman punya kayak di sini punya komunitas atau punya klub di kampus gitu ya udah tiap bulan sekali bisa ngadain lomba kecil-kecilan atau misalnya slideshow bareng, nanti saling mengkritik ya itu sangat nanti akan sangat cepat ya. Berbeda dengan kita misalnya sendirian gitu harus belajar sendiri, terus siapa yang aku tanyain ya? Kok aku nggak punya teman, tapi kalau punya komunitas itu pasti informasi itu akan mengalir terus ya. Oh si A ternyata punya informasi ini, si B ternyata punya informasi ini gitu. Itu akan mempercepat kita bisa mendapatkan foto yang bagus, bisa minimal standar dalam foto jurnalistik gitu. Mungkin itu Dit, aku kasih slideshow dulu mungkin. Nanti habis itu bisa. Oke, Pak.
Ya, itu buat pencerahan mata aja. Silakan lagi, Dit. Keren, keren Bang. Bang, kalau saya lihat tuh tadi kumpulan foto-foto yang mungkin banyak teman-teman yang mau tanyakan, yang saya mewakili. Gimana caranya kita melatih diri terkait kemampuan storytelling secara visual? Itu kayak gimana, Bang? Ya itu tadi ya, dari awal tadi kan kita salah satunya membicarakan itu ya, apa namanya, nanti lama-lama teman-teman akan peka ya, peka terhadap apa, misalnya kita pergi ke ke suatu tempat, misalnya terakhir kayak saya kemarin pergi ke mana, ke Muara Gembong ya, ada abrasi di sana, terus kita tahu sih di situ ada abrasi, tapi yang kayak apa sih? Nah, kayak gitu. Kita bisa saya ke sana terus menanyain orang-orang di sekitar situ. Terus dikasih tahu lagi kalau di ujung itu ada 3 rumah yang tersisa, apa namanya, yang masih ditempatin gitu. Jadi sebenarnya kan kepekaan itu kita dapat setelah kita bertanya dengan orang di situ. Itu sebelumnya mungkin nggak berbeda dengan netizen tadi ya. Kalau netizen kan biasanya yang viral-viral aja gitu. Tapi tugas kita, tugas wartawan foto itu nggak cuma ngikutin arus yang viral ya. Jadi kita juga misalnya ada waktu ya kita harus lebih banyak mencari sesuatu yang misalnya di riset pun dia misalnya belum ada. Itu akan memberi pengetahuan baru bagi orang yang akan melihatnya gitu. Jadi, aku kok belum melihat ini ya? Ini ada di mana ini? Oh, ini ceritanya ternyata soal 3 rumah yang masih bertahan di tengah abrasi misalnya kayak gitu. Jadi pembaca itu nanti akan yang sebelumnya tidak tahu akan menjadi tahu dan mempunyai pemahaman baru. Itu misalnya kita publikasikan, terus instansi yang terkait akan memberi perhatian lebih gitu. Jadi memang storytelling itu ya kita harus turun ke lapangan, kita harus banyak bertanya, kita harus banyak mencari mungkin sesuatu yang belum terpublikasi atau belum ada yang motret gitu. Jadi dengan itu ya itu fungsi fotojurnalis ya, memberi pencerahan, memberi pengetahuan baru, memberi informasi yang baru kepada khalayak gitu. Jadi Bang, tadi ada beberapa tuh foto yang saya lihat. Saya terus terang awal-awal jurnalistik itu 2010 fotonya Gayus. Itu ceritanya kayak gimana, Bang? Itu kalau buat saya sendiri sampai sekarang saya belum bisa sampai melihat dari ribuan orang mata saya bisa tertuju di satu orang ini kok bisa mirip siapa gitu. Paling cuman kayak ada firasat ini siapa kayak pernah lihat di mana. Nah, fotonya Bang Agus tuh kayak gimana kok bisa sampai tahu itu Gayus? Gimana ceritanya, Bang? Saya share lagi tuh, idenya ada itu. Mungkin kalau buat teman-teman yang bingung Gayus, monggo di googling Gayus ini siapa. Gara-gara fotonya Mas Agus ini lumayan heboh. Akhirnya sistem ada beberapa sistem terkait penanganan orang bermasalah di lapas itu jadi gimana ya, Bang ya? Akhirnya kayak ada dikoreksi lah. Gara-gara dampak dari sebuah foto ini. Ini mungkin ya. Mungkin jelas nggak jelas ya, Dit? Pecah ya? Iya, pecah, Bang. Oh, kalau gini nggak? Gini boleh. Ini ya. Thumbnail saja. Thumbnail aja ya. Jadi ini mungkin akan sedikit cerita. Mungkin teman-teman kalau generasi sekarang mungkin nggak tahu juga. Tahun 2010 ada peristiwa Gayus Tambunan yang ke Bali itu ya. Jadi sebenarnya ini bukan liputan saya. Saya kan dari Jakarta ke
ke Bali itu naik motor dalam rangka balap sepeda ya. Indonesia waktu itu sponsornya kalau nggak salah Telkom. Jadi setelah sampai di Bali mau pulang tuh ternyata teman yang ditugasin tuh Raditya itu sakit. Jadi saya harus menghandle dia. Jadi ini sebenarnya pertandingan saya baru hari kedua masuk ya. Ini foto-fotonya. Terus nah ini baru ke frame beberapa, ini ada guysnya ini. Jadi waktu itu memang di pintu masuk itu dikasih tahu sama penjaganya cewek itu, Mas, tadi ada yang masuk kayaknya itu guys Tambunan gitu. Tapi kan pintu masuk antara wartawan dengan penonton itu kan lain ya. Jadi kalau wartawan itu di sisi selatan, penonton di sisi utara kebanyakan. Jadi setelah muter di sisi selatan, yaitu karena ini pertandingan kedua, waktu itu Kompas cuma butuh lebih untuk head to head itu loh. Kalau kita udah dapat sisi kanan, sisi kiri itu udah lebih aman. Dan itu biasanya di close lagi. Jadi saya, ini aku udah aman nih, udah dapat foto kiri kanan. Berarti kalau bener yang dikatain Mbaknya tadi, itu lumayan ya. Jadi aku mencari itu sampai sekitar 45 menit ya. Jadi kalau di tenis kan kalau break kita baru bisa pindah tempat. Nah, saya pindah tempat kalau nggak salah 4 kali itu. Jadi selama 4 kali pindah tempat itu dengan lensa 300 mili, saya kayak kalau orang Jawa kayak metani itu loh, ngeliatin satu-satu ini kan tempatnya agak gelap karena kan kalau foto pertandingan itu pasti kan terang karena dia penuh dengan lampu ini kan stadion kan. Tapi kalau penontonnya kan agak temaram. Nah, ini saya liatin satu-satu baru setelah 45 menit itu baru ketahuan. Ini jelas yang ini. Jelas tidak? Ya. Jelas. Nah, yang ini Ya, baru jelas, Bang. ketahuan. Dia ternyata duduk di bangku ketiga, sendirian di situ. Yang persis ya cuman ini, karena yang lainnya kan udah saya liatin satu-satu di antara berapa waktu itu 700-an lebih penonton gitu. Ini di lensa 300 mili Canon, jadi memang ini ya full frame, jadi memang segini dapatnya, belum di cropping, ini masih utuh. Ini saya dapat beberapa gerakannya waktu itu. Ini saya terus ya di sela-sela itu masih motret pertandingan juga. Ini filenya masih utuh waktu itu. Nah. Ini terakhir itu Nah, ini foto terakhirnya ini kayaknya. Jadi ini sampai pertandingan selesai saya ngikutin dia ngeluarin BlackBerry-nya itu, motret dengan handphonenya itu. Jadi sebentar-bentar dia benerin rambutnya gitu kan, itu rambutnya wig, terus dia pakai baju double juga gitu, jaketnya itu sama kacamata itu. Tapi kan saya juga dapat fotonya waktu dia tersenyumnya. Jadi setelah itu kan sempat rame di mana? Waktu itu yang pertama dulu yang memberitakan malah detik.com ya, karena laptop saya di repro sama reporterku, di tweet gitu. Di Twitternya tuh rame banget, bersahutan, diambil Detik, dia pertama naikin malah Detik. Detik naikin dulu, rame, terus Kompas kalau nggak salah malah 2 hari setelahnya. Setelah ditanyakan ke Barreskrim, ternyata dia memang benar-benar nggak ada di rutan Kelapa 2 itu ya. Nah, itu baru rame tuh. Baru
baru rame, terus sama kantor saya disuruh cuti dulu, menghindari macam-macam ya. Saya waktu itu cuti, semua sosmed saya matikan, handphone juga saya matikan. Saya waktu itu jalan ke arah Jawa Barat, belum jalan sudah, waktu itu TV One sama Kompas TV udah ngejar ke sana, ngerepro foto-foto saya itu, ya itu tambah ramai lagi ya. Jadi waktu itu juga sempat Metro TV mau beli semuanya file itu berapa puluh juta, tapi sama kantor nggak boleh. Jadi kalau mau wartawan wartawan TV cuma ngerepro ini aja, ngerepro laptop gitu. Terus kasusnya ramai sampai digital forensik menyatakan kalau itu 99% sama, karena sebenarnya dari struktur giginya ya. Jadi kalau kamu punya foto orang tersenyum, itu bisa dibuat perbandingannya ya. Jadi ternyata benar dia. Kalau struktur gigi kan nggak bisa tetap begitu aja struktur giginya. Jadi ini dulu dibandingin sama waktu dia di pengadilan, struktur giginya sama. Ya udah, habis itu seminggu setelah itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, itu hakimnya Albertinahu nanya, apakah benar kamu kembali ya? Dia mengaku. Habis itu ya teman-teman juga sempat, teman-teman PFI Jakarta sempat demo di Bundaran HI kan, waktu itu ramai banget. Iya. Habis itu setelah dia ngaku, ya udah saya baru keluar gitu. Itu yang Mas Agus bilang dikhawatirkan ada yang macam-macam itu kayak gimana pressure-nya? Beberapa telepon telepon gelap juga ada gitu loh. Saya nggak tahu dia dari mana gitu. Kalau saya lebih baik aman aja. Pokoknya tugas foto jurnalistik mengabarkan itu, memberikan fakta, ya udah. Habis itu kan pasti akan akan berputar terus kan, akan update dengan sendirinya gitu. Setelah selesai pengakuan itu, ya udah, berarti foto saya udah itu memang benar ya, saya baru nongol gitu. Maksudnya cari aman juga, maksudnya kan kita juga habis itu juga sempat disuruh ke Kick Andy, ke liputan ini TV One yang Sapa Pagi itu, tapi saya nggak pernah mau. Kenapa lebih memilih untuk under the radar gitu, Mas? Apa ya? Kalau zaman sekarang ya paling, viral, Haji mumpung terkenal. Kalau bagi saya ya itu tugas foto jurnalistik, ya itu mengabarkan fakta itu, bukan habis itu kayak mencari ketenaran dari situ. Saya kan juga bukan artis juga kan, jadi udah pokoknya saya menyampaikan itu fakta. Ada tahanan yang tiap Kamis, Jumat, Sabtu keluar dari tahanan tapi bebas kemana-mana, tapi itu kita bisa membuktikan itu memang benar gitu. Yaitu salah satu tugas foto jurnalistik ya. Mas, saya punya pertanyaan yang mungkin agak melenceng tapi agak relevan. Seandainya waktu itu Instagram udah populer, apakah ini lebih dulu muncul di Instagramnya Mas Agus atau di Kompas duluan kira-kira? Kalau di kantor saya sebenarnya tanda kutip itu harus di kantor dulu ya. Jadi tapi garis besarnya gitu loh, maksudnya foto terbaiknya gitu loh. Karena memang kalau muncul di Instagram duluan itu biasanya kadang kita ditegur juga, itu kok nongol di tempatmu duluan. Tapi kalau cuman kayak kisi-kisinya atau foto jeleknya lah gitu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sebisa mungkin foto terbaik itu ya akan nongol di kalau sekarang kan ada Kompas ID, di galeri Kompas ID atau di koran, baru besoknya saya biasanya nyebar di situ. Atau kalau sekarang kan kalau di Kompas ID paling 2 jam setelah itu kan naik. Nah, biasanya saya cuma screenshot dari situ aja. Screenshot baru naikin ke Instagram gitu. Mas, kalau ngelihat ya masih berkaitan dengan sosmed ini, sebenarnya kan pewarta foto itu sendiri kan kalau ya ada dorongan untuk pingin narsis gitu. Jadi mungkin ada apa gitu langsung diposting duluan. Itu kalau
Mas Agus melihat secara etik itu dalam profesi jurnalistik itu kayak gimana ya? Sebenarnya itu nggak apa-apa juga sih, cuman apa, kalau saya kan saya kerja di Kompas, ya harusnya yang institusi saya itu yang paling duluan mengabarkan itu, baru setelah itu saya bisa screenshot atau misalnya share dari situ gitu. Jadi ya sebisa mungkin ditahan karena apa lebih valid ya, karena kan kalau lewat kantor kan pasti diedit juga, terus ditanyakan lagi, ini benar nggak, ini peristiwanya kayak apa gitu-gitu. Jadi lebih valid juga sih. Kalau cuma narsis sih nggak apa-apa, asal jangan yang terbaik ya. Kalau sekarang kan teman-teman banyak foto terbaiknya muncul di IG-nya, baru setelah itu di kantornya atau di tempat dia bekerja gitu. Kalau cuman cuplikan-cuplikan misalnya kayak foto kerusuhan apa namanya waktu penolakan undang-undang KPK itu ya nggak apa-apa sih, tapi kan itu cuma dari handphone aja ya, cuma suasana misalnya suasana di sekitar lokasi bakar-bakaran gitu-gitu kan, cuman kualitasnya ya bukan momen puncaknya juga, cuman dia kan terus bergerak gitu. Biasanya kalau gitu saya juga mengabarkan lewat Instagram juga. Tapi itu kayak foto foto yang terus berlangsung lah gitu lah, bukan momen puncaknya foto yang terbagus yang kita punya gitu. Masih berkaitan dengan sosial media dan kemajuan teknologi sekarang. Kalau untuk di foto jurnalistik itu batasan digital imaging itu sampai mana? Karena kan ketika sebuah visual itu ada dulu, foto jurnalistik itu seperti kayak jaminan mutu bahwa ini kejadian memang valid, beneran ada. Tapi kan sekarang ini digital imaging itu segitu kuatnya. Mungkin kalau sekarang fotonya Gayus itu udah bisa dibilang, wah ini kayaknya tempelan, ini hoax. Nah, masyarakat secara tidak langsung udah memahami bahwa fotografi digital itu sangat perekat dan erat dengan digital imaging. Nah, bagaimana sebenarnya Mas Agus melihat itu batasannya antara digital imaging dalam foto jurnalistik? Ya, karena kasus sebelumnya kan di WordPress foto udah beberapa kali ada terjadi kasus yang terlalu over enhanced dari segi warna dan lain-lain, dan itu mempengaruhi persepsi orang melihat sebuah visual. Gimana, Mas? Sekarang memang tipis banget ya. Sekarang ahli-ahli digital imaging itu banyak banget dan jago-jago dan tipis banget. Antara fakta dan digital imaging itu hampir kayak misalnya foto-foto artis atau foto-foto yang seniman Photoshop itu kan banyak sekarang. Yaitu perbedaannya memang pengakuan atau kita misalnya yang mau posting itu memberikan keterangan di situ ya. Jadi kan kalau itu mungkin foto sendirian terlempar di sosmed gitu, nggak ada keterangan apa-apa gitu kan, bagi orang awam itu diyakini sebuah kebenaran kan. Oh bener nih, ternyata misalnya ada banjir besar misalnya di Makassar. Tapi kan orang yang tahu, loh di sini nggak ada apa-apa itu, oh itu mungkin foto tahun lalu atau misalnya foto dari daerah lain, tapi kan karena nggak ada keterangan di situ ya, jadi yang baca juga kayak bias ya, kayak membenarkan itu peristiwa itu yang terjadi yang disampaikan oleh yang pertama tadi ya. Jadi memang mau nggak mau ya kejujuran aja sebenarnya, karena sekarang ya kalau kita ngelihat batas digital imaging itu sekarang yang seniman-seniman atau jago-jago Photoshop itu udah banyak banget, itu hampir dengan mata telanjang ini udah sangat sulit membedakan, karena dia sampai bisa 7 layer gitu kan. Main di Photoshop-nya tuh cantik banget, main 7 layer sampai ini kayaknya fakta ini. Jadi kalau nggak benar-benar kita tahu, ya sangat sulit ya. Kalau di WordPress kan mereka punya alatnya itu, digital forensiknya itu punya software, jadi
Kalau dia biasanya kalau foto-foto pemenang itu akan dimintain RAW-nya ya, file mentahnya. Coba file RAW-nya dikirim gitu. Setelah dikirim kan pasti langsung dimasukin ke software itu, nanti akan ketahuan ini udah diolah dengan berapa dengan software apa, dengan berapa kali layering macam-macam gitu udah ketahuan ya. Udah ada itu ininya aplikasinya itu. Beberapa kan yang gugur kan di situ. Jadi memang fotonya tuh fakta bener, tapi dia permainan digital imaging-nya terlalu kuat ya. Jadi misalnya dari foto mentahnya biasa aja, tapi dia naikin kontrasnya semuanya, hampir dirubah semuanya gitu menjadi cakep. Itu biasanya kalau melebihi itu di di WordPress foto itu nanti akan gugur ya. Kayak tahun kemarin kayaknya yang gugur tuh sampai 25% karena memainkan itu. Jadi semakin meningkat ya, makanya dia akan tegas kan soal itu. Soal digital imaging itu. Walaupun beberapa kali sempat kecolongan ya, kayak yang menang WordPress yang di Matt Nielsen kalau nggak salah, yang soal yang gotong anak kecil yang meninggal di Gaza itu ya. Yang permainan studio kan itu kan, kanan kirinya rata semua kayak pakai lampu box gitu kan. Iya. Itu kan memang diolah dengan Photoshop yang canggih ya. Di Inggris ada sebuah biro itu ada, biro pengolah Biro foto digital imaging. ya, digital imaging namanya EBI atau apa gitu. Lupa saya. Jadi memang dia tahu batasnya WordPress foto itu batasnya ini. Dia melakukan pas dengan itu. Ya, fotonya yang itu menang karena dia melakukan pas dengan itu. Maksudnya, nih ketentuannya misalnya kontras 25%, terus saturasi berapa persen, gitu-gitu ya. Dia mencapai batas maksimal itu. Jadi ya di WordPress foto dia nggak apa-apa, lolos juga gitu. Wah, masih berkaitan dengan digital imaging. Kita melihat sebuah visual itu kan merupakan persepsi persentase dari kejadian yang faktual, dan itu membentuk persepsi visual bagi orang yang melihatnya itu sendiri. Nah, batasannya fotojurnalistik dengan fotografer pada umumnya itu adalah etik di profesi. Iya, Mas. Batasannya kita ketika etik dan dengan membedakan foto fotojurnalis dengan fotografer lainnya. Yang mau saya tanyakan itu di mana sebenarnya letak batasannya pewarta foto itu sendiri ketika membuat sebuah visual antara mempertimbangkan informasi yang ingin disampaikan atau dari segi artistiknya. Itu batasannya kayak di mana? Kalau segi artistik sih sebenarnya selama kita nggak menyeting itu ya itu bebas-bebas aja sih. Sekarang juga banyak, dulu almarhum Kartono Riyadi dari Kompas itu redaktur foto juga. Jadi sebenarnya foto jurnalistik itu juga berhak tampil indah ya. Tapi ya kamu tidak nyeting, misalnya nggak ada, kamu adain di situ. Misalnya kamu mau motret siluet, nggak ada apa-apa, terus kamu pengennya di situ ada bendera merah putih berkibar jadi siluet, ya itu kan misalnya kita sampai bawa modelnya gitu kan, itu merubah fakta ya. Itu tapi kalau itu sebagai foto salon atau foto untuk ilustrasi itu nggak masalah. Tapi kalau untuk foto jurnalistik itu kamu membawa sesuatu yang nggak ada menjadi ada, itu ya itu nggak boleh, walaupun itu tampil indah ya. Gitu. Tapi kalau untuk yang yang etik tadi sebenarnya lebih ke ini kita kan juga di PFI atau Wartawan Foto Indonesia itu kan ada kode etiknya juga ya. Kita harus mematuhi itu, misalnya soal anak-anak, misalnya korban perkosaan misalnya gitu kan, kita juga nggak boleh menampilkan itu secara real gitu. Mungkin cuman sepatunya atau mungkin bukunya atau tasnya gitu. Jadi atau tampak dari belakang gitu. Jadi memang itu salah satu kode etiknya ya. Jadi kalau di media massa kan misalnya kita sampai kelupaan melempar itu ke
ke server atau ke koran atau ke media kita biasanya kan tetap ada apa namanya, ada penghalangnya lagi ya, ada editor. Oh ini Ada editor. ini nggak patut ini nggak etik gitu. Biasanya ya akan gugur gitu. Tapi berbeda dengan misalnya umum ya, dia nggak tahu apa-apa misalnya gitu, tahu-tahu dia langsung melempar foto itu gitu. Itu ya sangat disayangkan ya. Karena apa? Misalnya anak kecil di perusahaan itu akan menjadi trauma ya, oh aku kok ada di mana-mana gini gini gini, itu ya berdampak ke anak itu gitu loh. Itu memang pemahaman kayak gitu memang harusnya ya pelan-pelan eh, warga itu kalau tahu lebih bagus gitu. Oke, Bang, mungkin ini kita sudah jalan 80 menit. Ada beberapa pertanyaan dari peserta ini, coba saya lihat dulu di kolom chat. Ini ada apa? Ada nih yang bertanya. Mana tadi pertanyaannya? Nah, dari Sahrul Akram, aku minta tips ketika kita terjun dalam fotografi jurnalistik agar kita bisa memberi edukasi ke masyarakat. Itu kayak gimana, Bang? Gimana tipsnya ketika kita sebagai pewarta foto bisa memberi edukasi kepada masyarakat? Apa ya? Ya dengan hasil karya kita. Jadi misalnya kita ke lokasi misalnya kebakaran atau banjir gitu kan. Biasanya kan kita juga harus bertanya ke masyarakat di situ, faktanya itu apa, jadi dia menyampaikannya apa gitu, itu harus kita suarakan juga ya. Maksudnya kita jangan salah, misalnya kita udah datang ke lokasi tapi kita misalnya keburu-buru atau apa gitu, oh aku tadi dapat WA-nya kayak gini, terus dia ngasih keterangan fotonya kayak gitu misalnya, oh meninggal sampai 8 orang misalnya gitu, padahal dia nggak menyaksikan sendiri ya, kecuali itu dari sumber resmi ya, misalnya petugas PMI di situ atau misalnya BNPB atau BPBD daerah gitu ya. Itu akan memberi edukasi ke masyarakat. Jadi orang yang nggak tahu jadi, oh ini yang dilaporkan wartawan ini ternyata korbannya nggak segitu, dia ada datanya dari BNPB misalnya gitu. Jadi kita nggak menelan mentah-mentah informasi orang yang nggak kita tahu, terus kita sampaikan di foto kita. Itu salah satu pendidikan buat masyarakat juga ya. Jadi mereka akan menghormati profesi jurnalistik karena kita datang ke lapangan terus mencari narasumber yang benar gitu. Jadi lama-lama juga masyarakat akan tahu, oh ternyata informasi yang aku peroleh tadi salah ya. Aku kok menyampaikan itu secara lugas misalnya. Aku menyampaikan itu asal asal aku share aja gitu, nggak aku cek lagi ya. Padahal aku ada di situ juga. Itu kan salah satu pendidikan buat masyarakat untuk nggak menyebarkan informasi yang benar-benar dia nggak tahu, tapi langsung dia sebar gitu. Tapi lebih bagus kalau dia tahu di situ, atau misalnya karena mungkin tempatnya jauh, tapi dia misalnya tahu ada petugas di situ ya, dia mungkin bisa nambahin di situ. Misalnya si A ngelempar ke medsos di situ, dia di kolom chatnya atau di kolom reply-nya, message-nya bisa kita tulis, Pak, menurut petugas PMI yang meninggal nggak segitu misalnya kayak gitu. Itu kan memberi pendidikan kepada masyarakat lainnya gitu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, kalau Mas Agus ini kan udah motret dari 22 tahun, 2000 sampai sekarang. Nah, untuk kerja di harian itu tantangannya kayak gimana? Gimana kayak pernah nggak merasa kayak jenuh? Gimana cara mengatasi rasa jenuh itu ketika melakukan peliputan? Enggak sih, banyak sekali ya. Sebenarnya hal-hal baru itu kita dapat setelah kita banyak memotret ya. Jadi ya sebenarnya nggak jenuh juga, karena kan kita menjadi dapat pengetahuan baru, punya tempat baru, punya teman baru gitu loh. Jadi mungkin kalau motretnya cuma itu aja mungkin akan bosen ya. Kalau di harian kan hampir semuanya ya, di politik, di metro,
di semuanya ya, berputar terus ya. Misalnya baru sepi, oh aku mau jalan kemana nih? Misalnya kemarin jalan ke Kerawang atau yang dekat-dekat sini, misalnya bisa ditempuh dengan 1 sampai 3 jam perjalanan, bisa pulang hari itu kan memberi pencerahan lagi. Oh, ternyata di sana ada yang baru nih, tapi belum aku garap dengan bagus. Misalnya besok kembali lagi ke sana. Banyak belajar, banyak melihat buku, foto. Itu ya nggak bosan, malah saya merasa kurang ya. Maksudnya, aku kok cuma segini sih, harusnya aku bisa lebih misalnya gitu. Jadi ya kalau motret itu menjadi sebuah kesenangan, itu pasti kamu nggak akan bosan. Maksudnya ya kamu cari lagi yang lebih menantang misalnya kayak gitu. Mas, mungkin ini maksudnya kayaknya ini pertanyaan dari wartawan deh. Misalnya kayak gini, ada kalau misalnya hari-hari itu dikasih penugasan terus. Kalau misalnya kita kayak ada keinginan sendiri untuk motret, saya mau lanjutin isu yang ini deh, kayak misalnya mau motret situ, tapi terhalang oleh penugasan yang kayak nonstop, terus itu terus yang diliput pertemuan ini, pertemuan itu ngatasinnya kayak gimana? Jatuhnya kan bosan juga, Pak. Itu sulit juga ya. Jadi memang biasanya kalau di awal-awal memang begitu ya. Jadi kalau di awal-awal mungkin kalau medianya, fotografernya sedikit ya mungkin keinginan dari editornya itu ya kamu motret yang sesuai keinginan kita gitu loh. Tapi itu memang nggak bisa ini juga, maksudnya di Indonesia itu biasanya memang banyak banget ya. Jadi media karena fotografernya sedikit, dia mau nggak mau motretnya ya cuman itu aja, acara-acara kantornya atau misalnya yang penugasan bosnya, pertemuan ini gitu. Nah, itu ya mau nggak mau mungkin ya kita bisa ngakalin kalau ada waktu senggang atau waktu kosong kita melanjutin proyek kita, misalnya aku mau isu lingkungan tentang ini nih, aku kumpulin misalnya satu-satu dulu, nanti akan jadi foto cerita, tapi memang nggak bisa langsung sehari jadi misalnya gitu ya nggak apa-apa, kita harus pinter-pinter bagi waktu juga, karena kalau enggak itu memang sangat membosankan dan kita jadi kayak terjerat di situ. Kita, aku kerjaanku cuma nongkrong di satu tempat, misalnya, dapat penugasan jalan lagi, balik lagi ke situ, ya lama-lama akan bosan. Jadi ya kamu harus punya tantangan sendiri. Kalau ada waktu aku harus ngambil ini nih sebentar. Jatuhnya jadi long term project loh, Mas. Iya. Jadi bisa, ini misalnya nanti misalnya setahun akan aku gabungkan gitu. Mungkin share sedikit bisa nggak? Ya, Bu. Ini sambil itu aja. Ini sambil ngomong aja. Kayak ini saya ngumpulin foto-foto selama pandemi dari awal Jakarta sepi, terus mulai pemakaman pemakaman di Pondok Rangon, terus ini foto lama, foto baru saya gabungkan dengan angle yang sama, 5 bulan sudah penuh gitu. Jadi memang harus ini juga nggak ini selama satu setengah tahun saya gabung gitu, saya urutkan ini misalnya yang pelarangan mudik itu. Jadi memang kita harus pintar-pintar juga bagi waktu kita ya. Jadi misalnya kayak yang teman tadi, misalnya karena keterbatasan kantornya orangnya sedikit, dia dikasih penugasan yang itu aja ya. Sebisa mungkin kalau kita punya waktu lebih, kita manfaatkan, kita bisa memotret yang kita maui. Jadi aku pengen punya jalan ceritanya soal kan di tiap daerah pasti kan beda-beda juga kan. Jadi misalnya Jakarta atau di Makassar pasti akan beda-beda juga ya, misalnya impact-nya sampai orang-orang yang di badut jalanan, terus orang-orang yang ini tadi misalnya orang-orang yang nggak mampu ini sampai misalnya ini penuhnya ya waktu puncaknya COVID di Wisma Atlet itu. Ya. Jadi ya lama-lama
kita bisa kayak merangkai foto kita menjadi suatu cerita yang panjang ya. Ini dari awal sampai ini. Jadi hal-hal yang nggak terduga, misalnya kayak gini, saya ada waktu kosong sore-sore main di Pondok Rangon, ternyata di situ ada pemakaman seorang jenderal ya. Jadi pakai hazmat semua. Ini yang dapat fotonya cuma berapa orang ya? Berdua atau apa aja. Jadi meninggalnya COVID, Bang. Iya, ini foto yang menang di di Astra itu. Oh, oke, siap. Lumayan dapat motor. Oke. Jadi ya ini misalnya kayak gini-gini. Jadi sebenarnya misalnya foto pertama ini saya ke situ memang nggak niat motret yang pemakaman ya, karena udah sering, tapi saya cuma motret lahan yang sudah dibikin. Terus setelah beberapa bulan yang di bawah itu ternyata sudah penuh. Jadi kadang kita motret sesuatu yang nggak perlu sekarang, tapi kita harus berpikir juga, oh nanti kejadiannya kalau berapa bulan lagi penuh akan saya foto lagi gitu. Jadi akhirnya kita punya foto perbandingan juga. Kalau foto kita semakin lengkap, itu nanti waktu gabungnya itu ya semakin gampang. Nah, ini misalnya pasien-pasien COVID. Saya malah dikirain teman-teman saya ikut ini masuk di karantina sini karena lalu Suspek juga. Iya, dikira suspek. Oh. Mas, ini ada pertanyaan lagi. Ini kalau Mas Agus selama motret kayak gini kan pasti udah pernah ngelihat jenazah, pernah lihat korban, proses pemakaman, keluarganya kayak gimana. Nah, ini ada yang nanya, dalam motret jurnalistik kita mengalami dilema moral, mana yang didahulukan, motret dulu atau menolong dulu. Misalnya kalau ada kejadian atau apa gitu. Itu saya pernah ikut pelatihan Basarnas, terus pernah ikut pelatihan PMI gitu loh. Kalau kamu nolong, kemampuanmu tuh kayak apa? Jadi gini loh, misalnya korban tabrakan, kamu kan nggak bisa tahu-tahu dia di pinggir jalan, kamu seret dia dari pinggir jalan, kamu tarik gitu. Nah itu malah bisa bikin patah rusuk-rusuknya misalnya, terus rusuknya bisa ngenain jantung gitu ya. Jadi kalau kamu belum punya basicnya, itu ya kamu jangan menolong. Jadi untuk misalnya kasus kecelakaan itu, oh ternyata kalau kecelakaan kita menolongnya harus pakai ada kayak bidang yang datar, yang rata, kita angkat berdua atau berempat, baru kita tolong gitu. Jadi kalau kita punya pengetahuan itu, punya alat itu, ya kita bisa menolong. Tapi kalau nggak punya ya kita bisa menelpon polisi terdekat atau PMI gitu. Sebenarnya kalau seandainya kemampuannya bisa gimana? Sebenarnya kalau kemampuannya bisa, sebenarnya kalau kita tuh udah sering motret, itu refleks cepet banget. Bahkan nggak usah ngelihat di viewfinder. Saya itu sering motret nggak lihat di viewfinder, tapi cepet, udah selesai. Nah, aku habis itu ngapain misalnya di situ gitu. Tapi memang jarang banget kayak gitu ya. Maksudnya pas di depan misalnya kecelakaan itu jarang banget ada, biasanya sudah ada pertolongan gitu. Tapi kalau memang kita yang pertama kali, kita harus sadar juga kemampuan kita di situ menolongnya gimana. Misalnya, oh ini kena serangan jantung, berarti saya harus misalnya di dadanya itu sampai 100 kali menekan itu. Nah, itu kan ada teknik-tekniknya juga ya. Kalau itu kita bisa melakukan itu lebih bagus, tapi kita harus punya dasar itu juga gitu. Mas, kalau misalnya kondisinya itu kayak lagi liputan konflik, terus yang jadi korban malah teman sendiri itu gimana? Beberapa kali kita pernah ngalamin itu. Kalau demo biasanya kita makanya kalau motret bareng-bareng itu misalnya demo lempar-lemparan batu atau kena gas air mata atau biasanya kita lindungin ya. Jadi misalnya kemarin itu malam-malam motret yang undang-undang reformasi yang di KPK itu kan memang malam kan, ada teman yang kena batu misalnya. Ya kita makanya kita kalau di situ jangan sampai terpecah. Terpecah tuh kita terpisah jauh gitu loh. Jadi motret sendiri-sendiri ya. Jadi minimal ada saksi di situ, nanti ada orang yang akan nolong gitu. Jadi biasanya jaraknya nggak lebih dari 3 meter gitu. Jadi kalau ada temennya ada apa-apa, kita bisa membantu dia. Maksudnya
kita mau dapat foto bagus, tapi juga jangan konyol kita, wah sok berani sendirian gini-gini, tapi kalau Iya. kamu yang nanggung sendiri. Biasanya kalau kita agak berdekatan itu lebih bagus ya. Maksudnya ada apa-apa kita bisa ketolong. Misalnya kita ditarik orang atau misalnya kita kena pukul atau kita kena misalnya kelempar batu, itu bisa segera ditolong. Jadi memang harus kompak. Kita tahu, oh aku di situ sama si A, B, C, berarti berempat ya. Kita berempat, jangan ada yang bisa sampai kita nanti selesai semua. Misalnya ada koordinasi kecil di situ. Biasanya teman-teman kayak gitu nanti akan sadar semua. Oh aku tadi berempat, ini selesainya juga harus berempat, misalnya gitu. Atau misalnya ada pisah salah satu dia pamit dulu gitu. Jadi nanti akan aman ya, ada saksinya minimalnya gitu. Itu berlaku untuk semua wartawan. Tapi kadang pengalaman saya di lapangan itu kalau kondisi kayak gitu, ada yang pengen eksklusif, nggak mau fotonya, akhirnya nggak mau fotonya sama yang lain, malah jatuhnya lari sendiri, dia tahu-tahu jadi korban. Ya itu bisa, maksudnya ya dia berarti siap menanggung itu. Biasanya kan kayak foto-foto kayak gitu kan juga eksklusifnya kalau udah rame-rame gitu nggak ini juga ya, nggak terlalu berbeda juga ya. Maksudnya paling angle-nya aja yang beda, tapi kan itu tergantung kemampuan refleks kita juga. Yeah. Refleks kita penguasaan kita di kamera sama insting kita menekan shutter itu kan. Karena kejadian kayak gitu kan cepet ya. Misalnya oke lah dia nembak, tapi orang yang di titik yang terbaik dia akan dapat gambar yang baik apabila dia udah siap gitu. Tapi kalau dia nggak siap pun dia juga nggak dapat gitu. Nah, ketika Mas Agus misalnya meliput bencana atau konflik, itu kan ya banyak hal-hal yang tidak terduga akan terjadi pasti. Itu di luar kendalinya kita. Itu pernah nggak ada perasaan takut yang muncul? Terus gimana cara mengatasi yang kayak gitu? Sebenarnya itu kalau jam terbang kita semakin tinggi itu akan bisa teratasi ya. Misalnya dulu saya motret konflik di Aceh atau di Poso atau misalnya tsunami Aceh itu kan gede banget ya, hampir 250.000 yang meninggal ya. Kalau kita nggak siap itu sangat berat di sana. Beberapa wartawan foto yang nggak siap diterjunkan ke sana minta pulang karena begitu banyak melihat mayat, dia jalan di depan mayat, dia naik mobil, misalnya truk ada mayatnya juga, itu dia akan shock, itu belum siap ya, sebisa mungkin sebenarnya ya jangan dikirim. Jadi itu pengendalian diri kita ya. Jadi aku akan terjun ke daerah yang berat nih, aku harus siap, aku harus ngapain gitu loh. Jadi itu akan membawa kita lebih tenang, mendapatkan foto juga lebih tenang lagi gitu. Nggak misalnya kecelakaan pesawat pernah itu. Temen ada yang buru-buru nggak pakai apa-apa, pengen naik ke atas. Begitu naik di atas sudah kebingungan, aku tadi nggak bawa jaket, nggak bawa minum. Dia kan menyengsarakan semua orang yang ada di situ kan. Iya. Kita harus tahu diri, misalnya, aku mau motret pesawat jatuh, kira-kira jaraknya segini, aku harus bawa minum, bawa makan, kira-kira aku bawa apa lagi gitu. Itu bisa diambil keputusannya di situ. Kayak waktu itu aku kan waktu kecelakaan pesawat itu, saya tanya orang warga di situ yang biasa naik ke atas, terus saya ketemu orangnya, dia biasa nyari anggrek liar di hutan itu, saya ajak ke atas bareng-bareng dengan tentara juga. Tapi kan kita jadi yakin, ini orang kampung ini, pasti dia lebih tahu. Bener, kita begitu naiknya itu cepat, dapat foto, turun lagi juga cepat gitu. Jadi ini yang kejadian mana? Gunung Salak, bukan? Gunung Salak ya. Oh iya. Jadi memang kita harus jangan mengandalkan juga misalnya dengan TNI yang di situ yang nggak begitu mengenal medan. Tapi kalau ada orang kampung di situ, waktu itu saya bayar, dia mau menjadi kayak penunjuk jalan kita gitu.
itu memudahkan gerak kita ya. Oh, dia naik ke atas aja cuma pakai sandal jepit dan cepet banget. Kira-kira saya tahu Pak, ya di sini ya dia bergerak cepat, kita juga bergerak cepat, dapat hasilnya cepat, kita juga pulang cepat gitu. Mas, ini ada lagi yang nanya. Seperti apa sih sikap yang perlu ditanamkan dalam diri untuk terus percaya diri dalam memotret dan mempublikasikan hasil foto itu sendiri? Yakin aja sebenarnya. Kan mungkin kalau wartawan baru atau misalnya mahasiswa mungkin kan minder ya. Setelah, aku kok lihat IG-nya si A kok fotonya cakep-cakep banget gitu loh. Aku lihat IG-nya si B fotonya cakep banget. Fotoku kok cuma kayak gini ya. Aku malu misalnya nampilin di IG atau di Facebook gitu. Itu sebenarnya salah ya. Itu menjadi keyakinan dia berkurang ya. Jadi sebenarnya kalau saya dulu awal dikritik itu biasa. Saya dulu masih zamannya film, kalau motret satu roll itu 36 frame. Saya kontak print tahu kan, cetak kecil-kecil itu saya serahkan ke senior saya waktu itu ada foto di Solo itu. Misalnya dari 36 frame dipilih 2 itu udah seneng banget. Itu melatih mental kita juga. Aku berarti harus belajar lagi nih. Ya. Kayak gitu-gitu. Mungkin kalau anak sekarang dia udah minder duluan ya berat. Maksudnya dia juga harus percaya diri. Maksudnya aku itu memang baru, aku kayak tanda kutip di pelonco ya. Itu nggak apa-apa karena itu membuat aku terpacu. Aku harus menjadi lebih baik lagi gitu. Kalau itu mulai sadar itu pasti saya yakin dia akan menjadi lebih baik. Gitu. Jadi ya jangan minder, memang kemampuanmu segitu, tapi kamu bisa memperbaikin itu, membuat yang lebih bagus daripada misalnya senior udah karyanya bagus tapi cuma sekali misalnya kan, habis itu kan nggak pernah lagi. Di jurnalis itu ada sebenarnya konsistensi itu yang penting. Karena kalau cuma dapat foto sekali 2 kali bagus, habis itu lewat nggak pernah lagi, tapi cuman pinter khotbah ya. Kalau kita lihat di fotografer di luar ya sangat malu ya. Misalnya Emilio Merenati itu fotografer FP itu yang kakinya tinggal 1 karena kena bom ranjau di Baghdad kalau nggak salah ya. Itu sampai sekarang fotonya keren-keren banget. Ya dengan kaki 1 yang kemarin foto-fotonya di Olimpik itu, foto-foto feature-featurenya juga cakep. Maksudnya ya dia semakin tua tapi semakin bagus. Kalau saya sih juga malu, saya juga belum bisa membuat foto yang lebih bagus lagi misalnya gitu. Itu menjadi menjadi pancingan juga. Iya, nggak berhenti, saya harus tetap terus berkarya gitu. Kalau pengalaman yang unik sendiri kayak gimana, Mas? Pernah nggak mengalami pengalaman yang aneh atau mungkin liputan di tempat yang sangat remote banget, terus ada ketemu warga yang aneh-aneh misalnya, atau dicurigai macam-macam, pernah nggak yang kayak gitu? Dulu pernah, waktu dulu di Metro itu pernah motret soal penambangan pasir itu, ada sebuah tempat yang dijadiin lahan pasir itu pernah dideketin sampai dibawain golok gitu. Ya udah, tapi kan kalau kayak gitu kita harus tenang. Maksudnya, ya Pak, minta maaf, saya akan pergi misalnya gitu. Maksudnya kita jangan konyol misalnya ngomong-ngomong, saya wartawan gini loh. Kalau dia nggak peduli sama kamu dibacakan, kamu lewat juga kan. Maksudnya, kalau kasusnya kayak gitu tuh attitude yang harus dipelihara, yang harus ditunjukkan kayak gimana, Mas? Karena biasanya kan kalau ya memperhatikan kalau teman-teman yang baru belajar motret ke tempat umum, ke pasar mungkin, atau ke motret hunting di jalanan lah misalnya, itu keberadaan kamera itu sendiri kayak nodong orang. Itu psikologinya orang ini siapa sih, nggak tahu dari mana, tahu-tahu nodong kamera. Itu attitude-nya harus kayak gimana biar orang jadi welcome? Sebenarnya dengan muka kita yang misalnya
memberi senyuman, terus dia sadar kalau kita bawa kamera, terus kayak chemistry-nya itu udah terbentuk ya, maksudnya, oh dia tahu kita hadir di situ bawa kamera, bisa mungkin kita bisa ngobrol sedikit atau minta izin, itu lebih bagus. Kita bisa lebih leluasa ya untuk memotret ya. Jangan langsung kamu keluarin kamera langsung cepat-cepat ya, dia kan kaget ya, ini siapa ini, mau ngapain gitu. Ya memang kalau wartawan sering banget saya bentak-bentak satpam, juga pernah ditampar waktu di di MA itu juga pernah. Waktu itu sempat jadi HL kan, ditampar sama sama ajudannya ketua MA. Terus dikeroyok Jackmania juga pernah. Jadi motret ada Jackmania nyopet, ketangkap temennya sendiri rame-rame, saya motret di situ, udah ada batu-batu besar tuh di belakang saya. Pokoknya kalau masih motret, ini saya lempar semua nih. Udah kalau gitu ya kita menyerah aja. Maksudnya kita kan udah dapat fotonya tuh. Udah dapat fotonya penganiayaan itu sesama supporter bola itu. Ya saya mundur, saya nggak motret lagi. Tapi kan kamu udah dapat fotonya gitu. Jadi kita harus bisa membawa diri juga. Jangan sok-sokan, aku wartawan, aku gini-gini ya. Jangan, karena kamu akan sial sendiri nanti. Pernah sampai dirampas nggak, Mas? Enggak, kalau dirampas belum pernah. Kalau ya, biasanya kan kalau kayak motret apa gitu tawuran, ada aparat yang gebuk mahasiswa gitu, pernah nggak sampai dirampas kayak gitu? Kalau teman-teman pernah ya, kalau saya belum. Biasanya ya pinter-pinteran, maksudnya kalau udah kayak gitu, nanti kan pasti kan feeling kita, oh ini kayaknya suasananya ini udah nggak kondusif, nggak bener nih. Lah sebisa mungkin kamu itu tadi ngumpul bareng teman-teman, karena kalau sudah sekumpulan gitu mereka juga akan takut juga ya, maksudnya akan berpikir lagi daripada narik satu orang ya, misalnya ini satu orang motor sendirian tarik perut, ya kan nggak ketahuan. Tapi kalau kamu udah berkumpul 5 orang atau di situ ada 7 orang, itu akan menjadi lebih aman ya. Karena kalau sendiri gimana, Mas? Nah itu berarti sial. Maksudnya saya di sini kerja sendiri, nggak ada yang lain. Ya saya juga sering motret sendiri, tapi kan harus pintar-pintar juga baca keadaannya. Yeah. Misalnya motret, ini kayaknya ini riskan ini. Biasanya saya mengelilingi tempat itu. Di situ ada penjaganya di titik ini, di titik ini. Berarti saya misalnya aman motretnya dari sebelah mana kayak gitu. Kita jangan asal langsung pengen motret, tapi kita harus penguasaan lapangannya itu ada. Orientasi medan, cari celahnya di mana. Ya, aku motret dari sini kayaknya aman nih gitu. Iya. Ini memang harus gitu. Saya juga motret sendiri. Dan sebisa mungkin kalau motret, misalnya itu ada warga di situ atau misalnya ada warung, nah itu lebih aman ya. Karena minimal ada saksi di situ. Karena kan kalau kita sendirian nggak ada yang lihat, atau kita misalnya dipukulin atau apa gitu ya sial juga itu. Ya teman-teman daerah itu lebih bahaya memang, lebih karena dia sendirian, lebih beresiko ya. Kalau di sini kan lari kemana-mana lebih gampang. Kalau iya benar itu, Pak. Ada teman juga. Kalau di situ kan langsung ditandain kan? Benar. Benar banget. Oke, buat teman-teman, ada kira-kira pertanyaan tambahan, ada lagi? Mungkin masih ada yang mau bertanya terkait fotojurnalistik, tips-tips kah? Atau mungkin ada yang sudah berpengalaman, terus mau menanyakan lebih jauh, yang lebih detail? Atau mau lebih banyak menggali pengalamannya Mas Agus? Ayo. Atau Mas Agus, masih ada yang mau di-share mungkin slideshow atau? Sebentar. Mungkin ini lagi. Ini mungkin kemarin. Ini kemarin waktu gempa Mamuju Majene itu ya.
Ya, Fahil udah Sulawesi Barat. beberapa hari di situ dia fotonya paling keren-keren karena orang lokal dan bener-bener tahu Medan ya. Wah gila itu. Kalau kita kan memang blank ya, belum pernah ke Mamuju Majene, masih bingung orientasi Medan, dihadapkan situasi pandemi harus motret di tempat baru, terus kita juga harus menjaga prokes gitu. Ini beberapa saya rangkumin foto-fotonya. Saya datang udah malam, nebeng dari bandara udah nggak ada angkutan, nebeng angkutan bak terbuka langsung ke lokasi pengungsian di sini. Ini waktu saya juga berangkatnya pesawat habis semua, harus nebeng Hercules waktu itu karena tiket pesawat habis. Ada Hercules tambahan jam 1 siang, tapi datangnya sampai Mamuju juga malam juga. Ini yang dapur umumnya itu. Mas, nih ada lagi yang mau nanya. Ya. Kalau misalnya kayak ada nih yang minat banget gitu, ingin berkecimpung di foto jurnalistik, modalnya apa kira-kira? Kalau misalnya nggak punya kamera, bisa pakai HP apa enggak sih? Sebenarnya bisa ya. Jadi handphone sekarang kan sebenarnya udah canggih-canggih ya. Cuman memang handphone itu kelemahannya itu kadang depth of field-nya itu kita juga sulit kontrol. Walaupun sudah ada ya, kita lebih sulit mengatur. Terus refleksnya itu juga kurang. Terus kalau pencahayaan malam itu juga kurang. Tapi kalau untuk momen-momen yang yang siang misalnya atau lebih umum ya, nggak spesifik, misalnya foto olahraga ya sangat sulit kalau kita mau motret pakai handphone ya, atau foto konser malam gitu sangat sulit ya. Tapi kalau cuman foto-foto misalnya bencana kayak gini yang foto siang hari gitu ya sangat bisa sekarang. Jangan takut ya, dengan handphone kualitasnya juga udah bagus ya. Tergantung. Kalau Mas Agus sendiri pernah ada pengalaman, misalnya kayak motret di lapangan, tahu-tahu ada trouble atau apa, terus pakai HP jadi backup, gimana? Pernah ada pengalaman pakai HP liputan? Pernah. Jadi biasanya handphone itu fungsinya misalnya ada kejadian dan cepat, itu biasanya memang yang utama malah handphone. Jadi kan kalau di Kompas ID kadang ada reportase langsung kan. Misalnya ada peristiwa besar, atau misalnya kayak misalnya sholat Idul Fitri lah, itu kan pasti foto-foto yang dipakai itu foto handphone, karena dia memang tayang khusus untuk di Kompas ID, tayang cuma untuk online aja, dan itu kayak urut-urutan, oh dari sini melaporkan, dari sini melaporkan, dari sini melaporkan gitu. Tapi memang bukan yang utama ya. Tapi kalau untuk backup juga sering juga, kadang beberapa kali foto pakai handphone juga bisa menjadi foto halaman 1. Kalau menurut Mas Agus sendiri, lebih kurangnya pakai DSLR mungkin dibandingkan pakai HP dari kecepatan transmisinya, mungkin ya kan prosesnya kalau DSLR ke laptop dulu, laptop baru koneksi internet, baru bisa diterima redaksi. Ya. Bandingkan kalau HP, sebenarnya praktis yang mana sih? Kalau saya ingat pengalaman sama Kak Reni di Makassar ya, dia itu jago banget kalau pakai HP jadi terus liputan bareng kayak gitu. Cepat jadinya. Itu kan sebenarnya habit juga kan. Jadi anak-anak sekarang itu saya juga heran, dia ngedit foto aja atau video pakai handphone udah canggih-canggih. Kalau saya nggak bisa. Kan itu udah habit juga kan, misalnya. Sekarang kan transmisi dari dari kamera ke handphone kan juga bisa kan. Ada misalnya kayak Sony ada digital bridging-nya itu ada software-nya khusus ya, di tiap kamera beda-beda ya. Tapi kan kecepatannya itu udah fotonya bagus, bisa dipilih di handphone, dikasih caption, dikirim gitu. Jadi memang kemajuan teknologi itu ya memang harus kita ikuti juga. Kalau handphone kan mungkin kelemahannya misalnya agak zoom dikit dia nggak bisa kan, pasti pecah misalnya gitu ya. Kita harus maju mundur gitu. Tapi kalau sudah bisa mengcombine kamera dengan handphone itu ya, anak-anak sekarang itu canggih-canggih, bisa cepat ngirim. Kalau saya masih kayak belum puas kalau ngelihat nggak di laptop gitu. Pas kalau mau belajar foto jurnalistik lebih banyak, selain ngelihat di YouTube, ngecek di internet, itu
berkaitan dengan teknik pengambilan gambar yang menarik itu bisa dari mana aja kira-kira? Ada tips atau mungkin ada yang bisa di-sharing misalnya. Triknya kayak gimana gitu, selain belajar dari YouTube, internet? Ya harus ke lapangan. Karena kan mau nggak mau kita kelemahan kita itu akan ketahuan kalau kita ke lapangan. Karena kalau kita cuma belajar, nanti mungkin teori banget ya. Kalau motret bola kecepatannya harus misalnya 1/500. Harus dengan lensa ini, atau misalnya motret panggung harus kayak textbook banget ya. Tapi kalau kita itu mencobanya langsung, oh motret panggung ternyata lebih enak pakai manual. ISO-nya juga manual, lensanya juga manual, karena kan gelap terangnya akan berubah-ubah terus kan. Tapi kalau kita bisa menguasai itu, menguasai kamera, kita jadi tahu, oh ternyata yang ini salah gitu. Jadi memang teori itu memang harus kita tahu juga, tapi ke lapangan kita mencobanya itu akan mempermudah kita memperbaiki kesalahan kita. Jadi mau nggak mau memang harus ke lapangan, diperbanyak di lapangan. Nanti dari kesalahan-kesalahan kecil itu kita akan menjadi benar dan akhirnya kayak refleks aja. Motret itu kayak refleks, oh motret ini aku harus misalnya pakai speed ini, aku harus pakai bukaan ini biar depth of field-nya lebih bokeh, atau misalnya oh aku pengen suasananya kelihatan, aku harus bergeser kemana-kemana gitu. Memang ke lapangan ya, kalau foto jurnalistik itu bukan textbook ya, dia mau nggak mau kamu harus ke lapangan, harus banyak belajar sendiri juga. Jadi situ nanti akan tahu, oh kelemahanku ini aku harus meningkatkan di ini gitu. Atau misalnya teman-teman bisa yang di himpunan mahasiswa di Unhas itu bisa ketemuan seminggu sekali atau sebulan sekali membahas foto hunting bareng, terus rame-rame dikritik teman-temannya, itu sangat cepat nanti ya, sangat cepat akan berkembang gitu. Teman-teman di Makassar juga keren-keren fotonya, bagus-bagus, sudah sering banget tuh juara lomba foto teman-teman Makassar. Nah, Mas Agus, kalau misalnya sementara liputan itu Mas Agus itu paling sering itu bawa lensa apa saja? Kan kalau kita ngelihat ya lensa itu berapapun di vokal length tertentu itu kan sangat merubah perspektif gambar, itu mempengaruhi visual dan persepsi orang atas sebuah visual. Kalau Mas Agus sendiri tuh biasa bawa lensa apa untuk liputan di vokal length yang berapa? Itu berganti-ganti ya. Dulu saya waktu awal-awal makanya 16-5-35, 16-35, 70-200. Terus ganti lagi 24-50 fix. Terus ganti lagi sekarang yang paling sering 24-70. Sebenarnya 24-70 sama 70-200, atau kalau enggak 24-70 sama 50 fix 1,2. Itu sebenarnya tergantung kebutuhan juga, tergantung, oh aku kayaknya pakai ini nyaman banget nih, atau aku pakai ini bisa lebih aman misalnya gitu. Kalau memang lensa sapu jagat itu lebih aman 24-70 itu, karena itu kan kayak mata kita kan 50 mili kan, jadi kayak kita mau wide 24, mau lebih ini 70. Itu saya sekarang paling banyak memakai lensa 24-70 itu mungkin. Tapi kalau dulu waktu masih lebih kuat 24 fix sama 50 fix itu saya sering banget pakai, karena memang lensanya tajam banget dan puas banget. Tapi sekarang karena kadang kan harus butuh kecepatan ya untuk ganti lensa, misalnya kita bawa satu body 24 sama 50 itu sangat nanti akan telat. Tapi kalau 24-70 itu sangat cepat lebih. Misalnya saya bekerja sekarang sering untuk ngirim di galeri foto, itu kan foto wide, medium close itu sangat sering ya. Enggak cuman, kalau dulu kan memang 16-35 itu paling sering, karena kan cuman single satu foto yang akan dipakai di koran ya. Kalau sekarang kan enggak, kamu harus motret beberapa untuk dibikin kayak galeri, hampir semua. Oke Mas, untuk pertanyaan terakhir ini mungkin
Ini ada yang nanya sebenarnya dalam mengambil gambar dalam dunia jurnalistik apa standar yang dipakai dalam mengambil suatu momen? Pasti selain visual yang bagus ya, komposisi, terus apa namanya, kedekatan, terus kita bisa membangun emosi. Ya, juga ada 5W1H itu ya. Jadi memang 5W1H itu sangat penting. Selain foto-foto kita yang akan kita tampilkan ya. Jadi sebisa mungkin misalnya di lokasi misalnya ini contoh aja nih. Kita harus tahu betul ya, apa namanya, oh aku pengen motret malam, apa sih yang aku foto di situ, apa yang bisa aku ceritakan di situ gitu. Misalnya ini saya hampir 3 kali baterai habis untuk mendapatkan momen ini. Satu baterai itu sekitar 20-an menit. Jadi kalau kita sudah tahu, oh di sini nanti fotonya bagus, ya kamu harus sabar untuk mendapatkan itu. Wah, ini waktu ada ziarah yang jalan melewati makam itu. Jadi kalau kamu udah tahu di situ bagus, kamu harus mempertahankan itu. Penguasaan lokasi, penguasaan medan itu sangat penting ya untuk mendapatkan foto yang bagus. Kalau kita belum menguasai medan, ya itu akan lebih sulit lagi mendapatkan foto yang bagus. Karena kita nggak tahu, oh nanti dapatnya apa. Tapi kalau kita udah tahu, misalnya, aja geser kanan, geser kiri, melihat dari samping kanan, kayak yang tadi misalnya, oh ternyata kalau aku pakai drone itu bagus ya karena bisa nggak flare juga, terus makam-makam yang baru itu kelihatan gitu. Jadi sekarang kan kita juga harus memanfaatkan teknologi juga, nggak seperti dulu kan mungkin cuman kita bawa satu kamera gitu, tapi sekarang ya mau nggak mau kalau fotonya mau lebih banyak angle-nya ya misalnya harus pakai drone ya kita juga harus belajar juga. Ini saya semalam di situ sampai jam berapa ini? Jam 11 kalau nggak salah. Itu waktu puncak-puncaknya di Jakarta. Iya gitu. Jadi itu tadi harus menguasai medan, harus mungkin kamu nggak cuma sekali ke situ, tapi mungkin kamu beberapa kali baru mendapatkan momen yang kamu maui gitu. Ya harus sabar juga. Ya, oke teman-teman semua. Tadi udah sedikit banyak kita berbagi soal foto jurnalistik dengan Mas Agus, fotografer Kompas, mantan wakil redaktur Kompas juga. Jadi teman-teman mohon maaf sekali ini masih ada beberapa pertanyaan yang nggak semua bisa dijawab sekaligus. Ada beberapa pertanyaan yang kurang lebih mirip saya gabung tadi. Untuk Mas Agus sendiri, terima kasih banyak kesempatannya buat memberikan wejangan-wejangan kepada teman-teman mungkin yang baru mau mengenal fotografi dan lebih spesifik ke foto jurnalistik. Selamat malam semuanya, selamat berpameran juga buat teman-teman mahasiswa. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Mas Agus, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Oke, panitianya. Terima kasih Mas Agus, Kak Adwit. Ya, terima kasih. Sama-sama. Udah ya. Bang, makasih banyak ya. Ya, nanti ketemu lagi di lain tempat. Ini di mana? Di Manado? Manado? Masih Manado, Bang. Oh, Manado. Iya, masih Manado. Sip. Oke. Kabar-kabar, Bang, kalau kemarin? Gimana pameranmu? Di kampus, Kak, di gedung PKM. Oke, di Sekret. Gimana pamerannya? Di depannya, Kak, di pelataran gedung. Untuk teman-teman yang mau datang juga boleh berkunjung dari tanggal 27 sampai tanggal 2 Oktober, Senin sampai Sabtu di gedung PKM 1 Unhas. Pamerannya itu enggak dalam bentuk digital, kah? Enggak, Kak. Lebih difokuskan ke pameran offline dulu.
Soalnya sudah 2 tahun tidak ada pameran secara langsung. 1 tahun. Oh, 1 tahun. Iya. Kenapa? Mungkin bersama yang masih ada di ruang Zoom. Begini kita semua. Berapa banyak pertanyaan tadi tidak terjawab? Untuk teman-teman yang masih di ruang Zoom meeting, terima saya deh biar tidak terganggu. Jadi masuk Kak. Oke.